Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Karena masih pagi ya kan, semangat. Kalau nanti sore ya, mudah-mudahan tetap harus semangat. Oke, di awal semester seharusnya kita ada yang namanya membuat keyakinan kelas. Pernah mendengar tidak sebelumnya keyakinan kelas? Tapi kalau aturan gimana? Peraturan kelas atau peraturan sekolah? Tata tertib sekolah kita tahu nggak? Nah, tahu mana nih? Tahu apa contohnya? Yang kalian ingat lah. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Lebih ada yang lainnya. Tidak boleh cabut. Tidak boleh cabut di jam pelajaran. Jam pendek. Oh, yang berwarna-warna tadi kita putih boleh kan? Boleh. Yang hitam boleh, yang putih boleh. Tapi yang berwarna-warna tidak boleh. Apa contohnya misalnya tadi tidak boleh datang terlambat. Kalau kita secara umumnya apa istilahnya itu ya? Disiplin. Oke. Disiplin. Ya, jadi harus disiplin. Itu juga merupakan salah satu keyakinan sekarang untuk kelas 10-2 kita buat keyakinan kelas nih. Yang namanya keyakinan kelas itu tentu harus ada anggota kelasnya. Anggota kelasnya, Bang. Anggota kelasnya. Nah, kalau tidak ada anggota kelasnya tentu tidak bisa kita sepakati kan. Jadi dari keyakinan kelas nanti dari semua anggota kelas ini kita tempelkan ke depan, kita baca, tempelkan ke nanti kita tempel lagi ya. Nanti kita logikakan jadi tahu di mana tempelnya. Jadi nanti di sini tempelnya ya, bebas tempelkan di mana. Sekarang ulang lagi, kemudian kita sepakati mana poin-poin yang mau kita jadikan keyakinan kelasnya. Setuju? Setuju. Bisa dimulai? Bisa. Ibu siapkan kertas 1/2 aja masing-masing meja. Nanti dari 1/2 satu kertas ini buatkan keyakinan kelasnya berdua. Nanti tempelkan di sini. Setelah selesai semua menempel, maksimal 3 aja atau 2 boleh ya. Nanti 1 aja atau 2 nggak apa-apa. Nanti kan kita ulang lagi. Oke, bisa? Bisa. Terserah buat. Yang penting yang baik lah. Jangan ulang harus. Usahakan menghindari kata-kata negatif seperti yang sampaikan tadi. Tata tertib sekolah. Sudah, Sel? Oke, ada dapat 1, 2, 3, 4, 5 poin yang dapatkan. Yang disetujui oleh semua. Tempelkan lagi, Sel. Oh, saya harus disiplin. Oh, saya harus bertanggung jawab dengan tugas saya sebagai siswa. Oke? Bisa dipahami dong? Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita akan mengadakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 2 Siehulu yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita itu Bu Guswinda Basni MPD. Nah, sebelum acara kita mulai, baik kita baca bersama-sama dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengikat waktu, kita mulai saja kegiatan kita. Yang pertama sekali itu protokol yang sedang berlalu. Yang kedua, kata sambutan atau pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah
dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Kurikulum, yaitu Bapak Haji Israman SPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita hadir di sini dalam rangka definisi guru penggerak, yakni kawan kita Ibu Guswinda MPD. Nah, pagi hari ini kita akan memperhatikan manfaat, salah satu manfaat dari mengikuti kegiatan guru penggerak, yakni menimbulkan budaya positif, terutama masalah kegiatan pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu program dari pemerintah saat ini yakni masalah guru penggerak. Artinya apa? Kita tenaga pendidik dan pendidik itu sendiri diharapkan bisa mengikuti perkembangan. Yang dikatakan bergerak itu mengikuti perkembangan dan menyampaikan, berbagi kepada kawan kita bagaimana kita memahami literasi, baik itu numeral ataupun literasi lainnya. Nah, dalam hal ini nanti akan kita sama-sama ikuti. Bapak Ibu akan dapat mengikuti kegiatan ini, apa manfaat dan bagaimana materi-materi yang didapat dari guru penggerak itu sendiri. Nah, salah satunya yang seperti yang tertera di depan itu, budaya positif itu menularkan, berbagi ilmu kepada kawan-kawan kita. Diharapkan dengan kegiatan pagi hari ini dapat juga menjadi motivasi bagi kita yang lain yang belum punya kesempatan pada saat yang lalu, mungkin untuk kedepannya bisa kita sama-sama berkreasi, kreatif dan inovatif. Ini yang perlu dibutuhkan sekarang dalam era 4.0 ini. Jadi guru-guru tidak hanya mendapatkan satu sumber ilmu, tapi dari berbagai ilmu kemudian ditularkan kepada siswa kita melalui kreasi dan inovasi yang terbaru. Nah, kepada Ibu Gusi dan pesankan, ketika kita selesai nanti, ketika Ibu selesai mengikuti kegiatan ini, selalu berbagi kepada kawan-kawan kita dan menjadi motivator perubahan, yang menjadi agent perubahan terutama di sekolah kita khususnya, dan pada umumnya kepada pendidik ataupun guru-guru yang ada di sekitar kita ini. Nah, inilah mungkin salah satu manfaatnya kegiatan guru penggerak ini. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu juga nanti dapat mengikuti kegiatan yang sama, sehingga kita dapat memperoleh ilmu-ilmu baru. Ya, sekarang sudah terjadi perubahan. Nah, Bapak Ibu ini nanti yang diharapkan menjadi agent perubahan itu. Bukan lagi kita dengan metode yang lama, tapi metode yang baru. Banyak hal yang bersifat positif yang nantinya bisa kita petik ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan program guru penggerak. Kemudian kami berharap mewakili kepala sekolah juga berharap kepada kita semua untuk menjadikan hari ini, kawan kita baru satu, kita jangan mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini terwujud dan juga akan menjadi suatu perubahan di sekolah kita. Jadi itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Guswinda. Selalulah berbuat dan selalu mengikuti perkembangan dan selalu berbagi kepada kawan-kawan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya, pengimbatan budaya positif. Itu dalam aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Guswinda Basti MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Siaulu,
yang beserta wakil, kemudian Bapak Ibu guru rekan sejawat yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan pengibasan atau diseminasi budaya positif, dari itu salah satu kegiatan dari guru penggerak. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita berselawat buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang mewakili Bapak Haji Selamat SPD telah memberikan kesempatan dan izin untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang berkesempatan dan meluangkan waktu untuk bisa hadir pada kegiatan ini. Karena kan kita dalam kegiatan belajar mengajar tentu tidak bisa semuanya hadir ke sini. Namun bagi Bapak Ibu guru yang berkesempatan tidak ada jam hari ini, terima kasih untuk kesempatannya, ada waktunya bisa hadir ke sini. Kemudian juga mohon maaf, mungkin di sini saya berdiri bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Oh, karena mungkin calon guru penggerak tidak, tetapi di sini saya juga ada dapat ilmu baru sedikit banyaknya. Kemudian di sini kita sekedar berbagi, sharing saja. Saya di sini juga butuh masukan nanti dari Bapak Ibu semuanya. Jika penyampaian mungkin tidak pas, boleh nanti tambah atau masukan. Kemudian jika mungkin ada diskusi nanti dari kitanya, jika saya tidak bisa menjawab, mungkin kita bisa diskusikan bersama begitu. Jadi di sini berdiri bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, tetapi hanya sekedar berbagi apa yang didapat ketika menjalankan pendidikan guru penggerak ini gitu. Saya di sini berdiri perkenalkan Gus Winda, itu calon guru penggerak angkatan 7, mengajar bidang studi matematika yang di sekolah kita SMA Negeri 2 Siahulu. Kemudian Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ada di sini fasilitator saya selama dari awal, dari modul 1 sampai sekarang, sampai selesai nanti. Untuk guru penggerak ini dia ada 3 modul. Kemudian modul 1 itu ada 4 sub modul. Ini modul 1.4 tentang budaya positif. Sebenarnya harusnya sudah dari dulu lagi saya lakukan di sekolah kita gitu pengibasannya. Namun saya sudah memohon dan meminta maaf kepada fasilitator dan pengajar praktik untuk memberikan kesenggangan waktu untuk menyelesaikan tugas ini gitu, karena ada beberapa musibah sebelumnya, jadi tertunda untuk menyelesaikan ini. Harusnya dari sebelumnya sudah diimbaskan ke sekolah kita gitu. Jadi saya sudah izin untuk mengupayakan selesai minggu ini mengirimkan tugas budaya positif ini gitu. Jadi setiap sub modul itu ada aksi nyatanya, namun ada aksi nyata yang bersifat di foto aja atau mungkin sekedar sharing dengan rekan sejawat, mungkin di foto atau umpan balik gitu. Nah sekarang di budaya positif modul 1.4 ini itu langsung disampaikan ke seluruh rekan sejawat kita gitu, yang ada di wadah sekolah terutama itu khususnya gitu. Jadi kemudian pengajar praktik Bapak Amira Sitorus yang selama ini juga mereka membimbing kami selama pendidikan, sekarang sudah di modul 2, mau masuk ke modul 2.3. Nah jadi udah 3 sub modul yang saya ketinggalan sebenarnya, makanya harusnya sudah dari sebelumnya saya imbaskan ke sekolah kita diseminasi, namun karena beberapa hal saya sudah meminta maaf kepada pihak sekolah dan juga kepada pembimbing saya yang fasilitator sama pengajar praktik untuk menyelesaikan ini. Kemudian untuk perkenalan tadi ya, tugasnya di sini yang seperti saya sampaikan tadi dan juga sudah dibuka sama Bapak Wakil tadi. Terima kasih banyak Pak, bahwa memang di sini masih belajar dan kita sama-sama belajar. Bergerak di sini bukan baru yang bergerak gitu, tetapi kita gerak ke perubahan yang lebih baik. Bagaimana kita terutama di kelas dulu gitu, bagaimana kita terhadap
murid kita. Bagaimana perubahan kita dengan sikap kita dan bagaimana merubah pola kita, tidak hanya sekedar siswa saja yang salah, tidak, tapi timbal baliknya harus ada kita lebih mengerti ke muridnya gitu, tapi tetap juga dengan konsep-konsep yang sesuai dengan prosedurnya gitu. Adapun yang dibahas di dalam budaya positif ini, modul ini ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Oke. Apa itu budaya positif? Seperti yang disampaikan Bapak tadi juga, bagaimana kita menumbuhkan hal-hal yang positif, khususnya di sekolah kita, gitu, mewujudkan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, itu. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, ada satu kata disiplin. Di sini Bapak Ibu saya mau bertanya, dari kata disiplin apa yang terlintas kira-kira? Apa itu disiplin? Peraturan, oke. Pak Ani, apa kira-kira disiplin? Merasa tanggung jawab peraturan, merasa tanggung jawab apa kira-kira ya? Jadi yang terlintas sama kita, kalau disiplin itu yang berhubungan dengan siswa, kemudian yang berhubungan dengan aturan-aturan sekolah gitu ya. Jadi dari sekolah, kemudian nanti ada lagi yang namanya terakhir tadi poin keyakinan kelas, nanti kita bahas. Kalau menurut para ahli di sini bisa kita lihat bahwa disiplin itu berasal dari kata bahasa Latinnya disiplina, belajar. Kemudian yang maksud di sini adalah bahwa disiplin itu berhubungan dengan siswa, kemudian berhubungan dengan belajar. Jadi erat kaitannya antara siswa dan belajar. Oke. Kemudian nilai-nilai kebajikan seperti yang Bapak Ani bilang tadi, benar. Jadi menurut para ahli lagi dari London, bahwa pendidikan itu merupakan kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini itu juga erat kaitannya dengan sekarang kita sudah kurikulum merdeka. Tentu tidak asing lagi bagi kita bahwa nilai-nilai kebajikan di sini apa? Tentu kita tahu ya, profil pelajar Pancasila. Nyanyi kan Bu? Salah ya Bu ya. Oke, yang pertama tentunya beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berbineka global, dan kreatif. Jadi erat hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan itu dengan profil pelajar Pancasila, gitu, untuk yang disiplin positif tadi. Oke. Kemudian yang poin kedua tadi, motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Glasson juga ada 3 motivasi di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang kita bicarakan di sini nanti berhubungan dengan siswa tentunya, berhubungan dengan hukuman, penghargaan. Oke, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, bagaimana? Oke, apakah penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi? Nah, itu juga bagaimana dari kita gitu. Kemudian juga apakah menghukum itu bisa meningkatkan disiplin? Gitu. Atau mungkin saya bertanya nih, setuju atau tidak setuju nih Bapak Ibu, kalau menghukum siswa itu bisa meningkatkan disiplin? Geleng-geleng, ada yang setuju nggak nih Bapak Ibu? Setuju? Tidak setuju? Apakah menghukum itu bisa meningkatkan disiplin siswa? Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah memberikan imbalan atau penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Bisa. Ada yang bisa bilang tidak, ada yang bilang bisa. Nah, ini nanti juga akan kita bahas. Sebenarnya penghargaan itu boleh, cuma ada jangka pendek atau jangka panjang. Apakah termasuk yang mana? Gitu.
Oke, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Poin ketiga ini yang harus kita tuju. Bagaimana siswa itu bisa menghargai dirinya sendiri, bisa menimbulkan rasa mau belajar tuh dari dirinya sendiri, bukan karena harus mendapatkan uang dari ibu itu saya mau mengerjakan, tidak, tapi benar-benar dari dirinya sendiri, itu yang kita harapkan. Oke. Hukuman dan penghargaan, apa sih bedanya hukuman dengan satu lagi nanti konsekuensi? Pertama hukuman dulu. Kalau hukuman itu bersifat satu arah, maksudnya gimana? Berarti kalau seorang guru mau hukum siswa, berarti kan tanpa sepengetahuan dari siswa itu tiba-tiba langsung kita hukum gitu. Nah, kamu bersihkan itu sekarang, bersihkan WC sekarang. Nah, dengan kata-kata yang langsung menghukum anak gitu kan. Jadi satu arah, siswanya nggak tahu nih, nggak sepakat nih kalau ternyata saya kalau tidak begini saya harus dihukum begini, tidak tahu. Jadi satu arah, itu namanya satu arah hukuman. Kemudian konsekuensi itu sudah terencana, maksudnya gimana? Sudah direncanakan, sudah disepakati antara si guru dengan siswanya yang bersangkutan gitu. Ini kita lihat untuk perbedaannya, ada kelihatan nggak di belakang ibu? Kelihatan, oke. Pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau sanksi konsekuensi? Hukuman. Hukuman semua. Sama? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Oke, benar, hukuman. Pengalaman Kak? Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau konsekuensi. Oke, semangat Pak Amin ya. Oke, benar. Kesiswaan ya kan? Kesiswaan kita. Kesiswaan. Oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Kemudian berjemur di lapangan basket karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Bisa ya Pak? Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Sanksi apa hukuman nih? Hukuman. Ada yang bilang konsekuensi. Mungkin sudah sudah ada kesepakatan antara siswa dan gurunya, tetapi yang jadi pertanyaannya lagi, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apakah berdiri itu solusi dari mengangkat dari yang dia tidak bisa menjawab tadi? Nah ya, yang namanya sanksi atau konsekuensi kan kita mencari solusinya. Kalau hukuman kan asal hukum aja, gitu, satu arah dari gurunya saja, ya tidak tahu kesepakatan dengan siswanya gitu. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi. Oke, benar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi. Mantap. Oke. Ada bocoran tadi ya Pak Mi? Ada bocoran tadi kayak ini. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Sudah sangat jelas itu kan. Jadi tahu mana apa sih hukuman, apa sih konsekuensi. Oke, benar hukuman ya. Dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah. Nah ini tadi yang saya bilang, apakah penghargaan itu bisa dikatakan meningkatkan motivasi? Oke, jadi ada dua, jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin bisa efektif, jangka pendek itu misalnya lagi belajar di kelas kita misalnya kan, siapa yang bisa mengerjakan itu, misalnya mengerjakan soal X kuadrat yang di matematika nih, kalau bisa nanti ibu akan kasih uang 5.000. Siapa yang bisa? Depan anak semua nih,
Jadi nanti yang mengerjakan itu dapat duit. Jadi harapannya minggu kedepannya atau pertemuan berikutnya juga pasti udah kasih duit lagi nanti nih. Jadi dia cuma terpaku dengan dikasih duit, dikasih hadiah gitu. Itu dalam waktu jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Harapan kita jangka panjang. Tuh, oke? Masih dihukum oleh penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu tadi yang di awal saya sampaikan juga tadi, bahwa harapan kita anak itu mau sadar dari diri dia sendiri begitu, bukan karena ada maunya tadi, bukan karena harus dikasih hadiah terus, dikasih hadiah lagi gitu. Jadi kita tidak boleh ini mengasih siswa hadiah, memberikan siswa hadiah, atau kita sekedar mengucapkan terima kasih, bagus, applause, kan juga udah pujian bagi anak gitu. Nih, yang saya katakan tadi, pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang sebuah penghargaan tadi. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek tadi. Ya, ketika kita ngasih penghargaan terus, jadi terkesannya anak ini, berarti ibu dikasih hadiah terus nih, apalagi hadiahnya ya, apalagi ya gitu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, ya itu yang saya sampaikan tadi. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik kita lakukan. Oke, jadi satu pemberian penghargaan itu belum tentu bisa meningkatkan motivasi siswa. Kemudian poin berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini guru siswa sama juga ya. Yang pertama itu bertahan hidup. Misalnya ada siswa kita nih, tiba-tiba dia tidur di kelas pagi-pagi. Ada kita yang beneran harapan kita dengan siswa, kita juga bertanya baik-baik, kenapa kau tidur nak? Bukan langsung kamu tidur keluar. Tidak langsung begitu harapannya, itulah yang diminta dituntut dalam pendidikan ini, belajar gitu ya. Jadi mungkin dia semalamnya itu bantu orang tuanya jualan pecel lele mungkin, jadi pulangnya larut malam, jadinya akhirnya paginya dia tertidur. Jadi akhirnya kita tanya betul-betul dengan siswa tersebut. Kemudian begitu juga dengan kasih sayang dan rasa terima. Semua kita butuh kasih sayang, begitupun dengan siswa kita. Kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi siswa pun juga berhak untuk memiliki kebebasan. Kebebasan seperti apa dulu? Tentu kan tidak luput dari pantauan kita juga. Bukan sekedar bebas, bebas, sampai bebas bawa HP. Tidak begitu juga, ya. Oke, ini tadi yang saya sebutkan, kesenangan, kebutuhan untuk bersenang-senang, kebebasan akan pilihan gitu. Kemudian yang poin berikutnya itu ada restitusi. Nah, jadi dari yang hukuman tadi kemudian konsekuensi. Kalau hukuman itu kan tadi satu arah, ya, dari langsung menghukum aja gitu. Kemudian konsekuensi itu di atas satu tingkat dari hukuman, ada kesepakatan dengan siswa dan gurunya, itu satu tingkat di atas hukuman. Kemudian ternyata ada lagi satu nih, penyelesaian permasalahannya bagaimana? Itu dengan restitusi namanya, segitiga restitusi. Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan langsung menghukum kita, bukan langsung menjudge, tetapi bagaimana kita menanyakan apa permasalahan sebenarnya, apa masalahnya, kenapa kamu begitu, kenapa kamu tidak mengikuti pelajaran ibu, tidak mengikuti pelajaran bapak gitu. Ini ada beberapa ciri-ciri dari restitusi. Mohon maaf kalau mungkin slide-nya terlalu kecil, tidak kelihatan. Bukan untuk menebus kesalahan. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan, itu tentunya siswa dan guru. Kemudian restitusi tawaran, bukan paksaan. Jadi kita kasih penawaran ke siswa untuk dalam penyelesaian masalah tersebut gitu. Oke, dan banyak lagi ciri-ciri dari restitusi.
Kemudian dalam restitusi ini juga kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Kalau tidak salah ketika kita rapat dulu, mungkin sebagian masih ingat, pernah juga sekilas dibahas dulu sekilas tentang posisi kontrol. Mungkin tidak sepenuhnya saya bahas dulu. Jadi kita sebagai guru ini mungkin pernah kita melakukan semuanya, tapi kita tidak tahu oh ternyata saya lagi di posisi ini gitu. Pertama itu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum itu seperti apa? Misalnya kita sebagai penghukum, misalnya kamu terlambat masuk ruangan, keluar, gak usah masuk pada ibu, misalnya kan langsung reject aja kan, langsung suruh anak keluar gitu. Jadi ternyata itu posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalkan lagi di kelas juga, misalnya lagi ngajar, tiba-tiba siswanya di belakang ribut, misalnya lagi capek-capek menjelaskan, kita langsung dengan membalas kasihan. Iya enggak nak, ibu udah capek-capek menjelaskan dari tadi, kan memelas tuh. Jadi terkesan sesuatu rasa bersalah dari kita. Nah jadi secara tidak langsung kita, saya pernah melakukan itu gitu. Saya pribadi itu pernah melakukan itu gitu. Jadi semua posisi ini kita pernah melakukannya. Cuma kita terkadang, ternyata saya lagi di posisi ini. Apakah bagus ini 5 posisi kita terapkan lagi di sekolah, atau mana yang paling bagus kita terapkan di antara 5 posisi ini kira-kira? Manajer, oke. Kemudian sebagai teman itu seperti apa? Ketika kami juga diskusi dengan fasilitator dan kawan-kawan juga, kami ngerasa teman itu juga bagus gitu. Bukan tidak bagus, tapi ada lagi yang lebih bagus gitu ya. Jadi kita baguslah kita menganggap sebagai teman dengan siswa kita, tapi seharusnya ada juga batasnya. Ada juga ternyata begini tidak boleh terlalu gitu ya. Jadi kemudian posisi sebagai, nanti takutnya kalau misalnya kita menganggap kita sebagai posisi teman dengan siswa, dengan guru lain dia takut, mau dengan bapak itu takut bu, gitu misalnya kan. Jadi dia ngerasa aman dengan kita, tapi tidak aman dengan semua guru, gitu, dengan selain guru lainnya gitu. Jadi yang berikutnya pemantau. Nah posisi pemantau seperti apa pula? Misalnya kamu terlambat lagi, udah berapa poin kamu? Kasih kami itu terus. Nah jadi langsung memantau gitu kan. Jadi harusnya kita sebagai apa dulu kita bagusnya ini gitu ke siswa kita. Kemudian terakhir manajer ini memang nanti dilaksanakan dengan segitiga restitusi itu lebih bagusnya lagi. Kita tanyakan betul apa masalahnya, bagaimana solusinya, apa aturan atau keyakinan sekolah kita, dia taati kembali tidak, apa solusinya untuk kedepannya lebih baik lagi siswa kita itu gitu. Jadi itu harapan dari kita, semoga terlaksana lebih baik di kelas sekolah kita. Tapi sepertinya sekarang anak yang terlambat udah nggak kita urus lagi ya Pak ya. Ya udah mulai lebih bagus, siswa pun tidak banyak terlambat lagi harapannya. Sholat duha. Oke. Ini tadi perbedaannya sudah saya sampaikan juga. Kenapa sih tidak boleh sebagai penghukum? Karena ada sebagian, mungkin tidak sebagian besar, tapi sebagian kecil siswa. Kalau sebagai penghukum itu kemungkinan siswa itu marah dan dendam dengan kita. Nanti kan kalau bapak pulang bocorkan bannya, contohnya. Jadi ada, tidak semua mungkin, tapi ada sebagian kecil gitu ya. Kemudian yang rasa bersalah, murid merasa bersalah, mengecewakan kita sebagai gurunya tadi yang lagi kita memelas di depan kelas tadi ya. Kemudian dia tidak merasa gagal gitu, tidak percaya diri lagi dianya di depannya gitu. Oke. Kemudian sebagai yang diharapkan itu sebagai manajer kita, harapannya begitu. Kemudian poin berikutnya itu ada keyakinan kelas. Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas aja? Apa kira-kira ya? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Oke. Kalau yang namanya peraturan kelas, ada juga peraturan sekolah dilarang memakai sepatu warna, misalnya harus sepatu hitam, dilarang terlambat, kan ada kata negatifnya, dilarang. Jadi keyakinan itu yang sesuatu yang diyakini lagi,
sesuatu yang benar-benar disepakati, sesuatu kata-kata yang tidak mengeluarkan kata negatif. Jadi contohnya mungkin disiplin, berarti siswa harus disiplin, saling menghargai, itu harapan kita juga. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas maupun sekolah? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret gitu. Nah, dalam disiplin misalnya, disiplin ini kan datang tepat waktu juga termasuk disiplin. Kemudian kalau di dalam kelas siswanya dalam tugas-tugas pembelajaran di kelas misalnya, disiplin dia tepat waktu mengumpulkan tugas juga termasuk disiplin gitu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang umum atau universal. Ya, tadi itu contoh disiplin juga termasuk kata yang umum itu. Balik ya. Oke, ini yang saya sampaikan tadi, segitiga restitusi. Kelihatan ya, segitiga restitusi berarti ada 3 langkah penyelesaian dari restitusi ini. Saya pernah juga melaksanakan ini kepada siswa, kemudian membuat keyakinan kelas juga ada. Mungkin tidak diputarkan di sini, nanti kelamaan waktunya ya, kita juga belajar lagi nanti. Kalau mau melihat boleh lihat link YouTube Bu Winda Basni, boleh juga. Itu ada contoh segitiga penyelesaian dengan segitiga restitusi. Pertama itu dengan menstabilkan identitas. Maksudnya bagaimana? Kita stabilkan dulu emosi anak kita, emosi siswa kita gitu. Tanyakan dulu kenapa kok terlambat, contohnya terlambat ya, atau kenapa kok tidak membuat tugas, soalnya ibu udah capek-capek ya. Jadi memulas lagi kan, jadi jangan sampai keluar lagi kata-kata itu gitu. Jadi gimana kita mengatur kata-kata kita juga supaya kita posisi kita sebagai manajer dan menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Pertama itu dengan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, itu tanyakan alasannya kenapa. Kemudian kita boleh juga kok menyatakan kepada siswa, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak salah kita bisa seperti itu dengan siswa. Ini kan secara umum, mungkin secara khusus pun kita bisa juga menyampaikan, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak salah kita mengatakan begitu pada siswa gitu. Jadi ujung-ujungnya kan curhat dengan siswanya kan. Kalau mau panjang ya tuh kembali lagi dengan gurunya ya. Nanti endingnya barulah menanyakan keyakinan kelas itu kalau terkait dengan permasalahan di kelas ataupun sekolah gitu. Nah, ingat lagi, kita kan punya keyakinan kelas nih. Nah, apa kira-kira keyakinan kelas yang kamu langgar? Misalnya dia mencontek. Nah, kan kita harus jujur gitu bilangnya mungkin misalnya. Jadi, ya apa solusinya supaya tidak mencontek lagi? Nah, tapi kan harus lebih giat lagi belajarnya ke depan. Bisa dirubah. Memang kalau mau di dunia nyata atau kenyataan kita pasti kita udah melakukan itu loh misalnya kan kita coba lagi gimana kita meyakinkan siswa tadi yang pentingnya gitu. Jadi kita sama-sama belajar di sini bagaimana kedepannya kita lebih bisa lagi menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Oke, mungkin itu poin-poin yang saya sampaikan tadi terkait diseminasi atau pengimbasan budaya positif. Bagaimana kita memahami siswa bukan hanya sekedar hukuman aja, bahwa hukuman itu merupakan satu arah. Oke, apakah ada yang perlu didiskusikan di sini? Tidak? Kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas kesempatannya, kepada saya untuk kesempatan waktunya dalam menyampaikan tugas modul 1.4 ini terkait budaya positif. Kalau ada yang perlu didiskusikan boleh, ataupun di luar nanti juga boleh. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf telah menyita waktu Bapak Ibu untuk dalam ruangan ini.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam